bagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kembali kita mau memuji, kita mau meninggikan, kita mau memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Silakan duduk. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau hampiri tahta kudus-Nya. Alam semesta melulu
nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Dia telah mati untuk menembus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia telah bangkit, dia hidup, dia naik ke atas surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Karena itu layaklah dia menerima segala hormat, pujian, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Buat kasih dan anugerah-Mu pada setiap hidup kami. Kalau saat ini Tuhan kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh kembali memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Kami tahu bukan karena kuat gagah kami, karena kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami kepada Engkau. Kami mau persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Kami tahu saat ini Roh-Mu ada di tengah-tengah kami dan Allah yang siap untuk mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tetap bangkit berdiri. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Kau pegang hidupku sepenuh
dan dia akan menggenapi. Amin. Silakan duduk. Mari biarlah pagi hari ini kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan yang mengubahkan setiap hidup kita. Kemuliaan Tuhan yang memberkati hidup kita. Gak ada gunanya kita hidup kalau Allah tidak menyertai kita. Gak ada gunanya kita perjalanan melangkah kalau tidak ada Allah di sana. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu.
berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu.
berkat-Mu, kebaikan-Mu senantiasa membuat kami terpesona. Karena itu layaklah Engkau menerima segala hormat, pujian, kemuliaan dari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah pagi hari ini Roh-Mu disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan yang kami bawa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mau sembah Dia. Haleluya, Yesus, kami sembah-Mu Tuhan, kami angkat pujian bagi-Mu, sebab Yesus yang layak, sebab Yesus yang hidup, sebab Yesus yang berkuasa, Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kan digenapi. Kami percaya
kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Engkau. Hati kami melimpah berkobar-kobar kepada Engkau. Terima kasih. Dan saat ini, saatnya kami akan duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, lembutkanlah setiap hati kami. Berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid untuk mendengar apa yang Kau ingin sabdakan pada setiap kami. Lembutkanlah setiap hati yang keras. Jamahlah setiap kami yang membutuhkan Engkau, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan juga berkati Tuhan yang urapi Bapak Pendeta Andrea akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan pengurapan yang khusus, yang sungguh berasal daripada Tuhan sendiri. Urapi lidah bibirnya untuk beliau boleh menyampaikan apa yang sungguh menjadi isi hati Tuhan sendiri bagi setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu, dan kami siap untuk memberkati banyak orang melalui firman yang telah kami terima pada hari ini. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Kita pagi hari ini sama-sama akan menikmati ibadah dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ini semua adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Ya, saya rasa semua orang akan menyukai akan pribadi yang baik. Kalau saudara mencari teman, mungkin saudara akan mencari orang dengan pribadi yang baik. Atau ketika saudara ingin mencari pasangan hidup, saudara akan mencari seorang dengan pribadi yang baik. Kalau saudara mencari pegawai, staf dan sebagainya, rekan kerja, mungkin dicarinya pribadi yang baik. Karena pribadi yang baik ini adalah banyak disukai orang. Dan itu merupakan hal yang baik dan memberikan dampak yang baik juga kepada orang lain. Mari kita lihat seorang yang mempunyai pribadi yang baik sehingga dia banyak disukai oleh orang. Dan ini merupakan pengajaran, pelajaran bagi kita semua. Kita buka 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2 ayat 26. 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel adalah seorang yang masih muda pada waktu itu. Dikatakan Samuel muda itu semakin besar, semakin bertumbuh dewasa. Dan penting sekali di sini dikatakan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Apakah kita termasuk orang yang semakin dewasa, semakin disukai oleh pihak-pihak lain, oleh manusia maupun oleh Tuhan? Atau kita semakin dewasa, semakin perilaku dan tingkah laku kita tidak disukai oleh orang lain. Dan ini merupakan satu hal yang sangat berbeda. Samuel muda di sini bertumbuh dan semakin disukai di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Penilaian Tuhan selalu objektif, selalu benar. Tapi penilaian manusia kadang-kadang subjektif. Artinya tergantung pada pihak yang menilainya. Kalau yang pihak yang menilainya ini memang satu pihak dengan Samuel, mungkin orang itu akan menilai Samuel baik. Tapi kalau pihak ini adalah orang yang tidak suka kepada Samuel, maka Samuel akan dinilai kurang baik. Orang yang tidak suka kepada kita itu tidak akan pernah menilai kita sebagai pribadi yang baik. Meskipun sesungguhnya pribadi itu baik. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus banyak yang tidak suka loh. Meskipun Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat baik. Tapi banyak orang yang tidak suka pada Tuhan Yesus sampai dengan pada hari ini. Itu sebabnya penilaian Tuhan, penilaian Allah itu objektif sekali. Sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sedangkan penilaian manusia itu tergantung dari si penilai itu sendiri. Mungkin banyak faktor yang dapat membuat seorang menjadi bertumbuh, menjadi pribadi yang baik, yang disukai Tuhan maupun disukai oleh manusia. Karena kita ini
ketika baru lahir, ya semua bayi yang baru lahir, kalau kita melihat bayi yang baru lahir di rumah sakit atau anak-anak kita sendiri, kita belum tahu apakah dia pribadi yang baik atau tidak. Seorang penjahat besar, mafia yang luar biasa, orang yang tega membunuh orang lain dan begitu jahat, dulunya waktu masih bayi juga imut-imut dan lucu. Pasti ketika dia lahir juga ada tetangga yang bilang, ih lucu ya gitu, sambil dicubit pipinya. Padahal dia nanti kelak kemudian hari jadi penjahat besar, penjahat perang yang membunuh banyak orang. Kita nggak tahu. Jadi ada proses di sana. Proses didikan dari orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, proses didikan dari lingkungan sekolah. Dan proses didikan dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah proses didikan dari hidup yang dijalani oleh orang itu sendiri. Orang yang hidup di dalam kondisi yang keras, banyak sekali halangan dan tantangannya, biasanya orang ini menjadi orang yang kuat. Orang yang tidak mudah menyerah di dalam perjuangannya. Tapi di sisi lain dia menjadi orang yang keras, yang kadang-kadang malah tidak punya hati. Tidak punya rasa empati kepada orang lain, apalagi simpati kepada orang lain. Jadi betul-betul ini adalah hal yang seringkali membentuk seseorang itu, dan pada akhirnya orang itu bisa kita nilai, atau siapapun menilainya, bahkan Tuhan menilainya sebagai pribadi yang baik atau bukan. Itu sebabnya kita perlu mengarahkan akan perkembangan anak-anak kita. Apalagi di zaman saat ini, begitu banyak hal yang bisa merusakkan akan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Dari sisi tubuhnya, dari sisi jiwanya, dari sisi rohnya dapat dirusakkan oleh segala sesuatu yang ada saat ini. Sehingga sulit sekali untuk kelak kemudian hari menjadi pribadi yang baik. Saya rasa semua orang tua pasti menginginkan anaknya kelak kemudian hari menjadi pribadi yang baik. Tidak ada seorang orang tua yang sehat ya, yang waras ya, yang mendoakan anaknya, nak kalau besar kamu menjadi penjahat yang besar ya, kamu menjadi pembunuh yang membunuh sekian banyak orang ya, pembunuh yang membunuh paling banyak orang di dunia ini gitu ya. Tidak ada. Semua menginginkan pribadi yang baik, sehingga doa seorang ibu atau doa seorang ayah buat anak-anaknya selalu doa yang baik. Tapi ternyata tidak semua orang menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang baik harus melalui, ya, kita perlu membimbing anak-anak kita dalam doa, di dalam didikan yang baik. Tidak mungkin saudara akan menuai apa yang tidak pernah saudara tabur. Sehingga kalau kita menaburkan didikan yang tidak baik, seringkali tanpa kita sadar anak kita mencontoh perilaku kita dan perkataan kita yang buruk. Maka jangan heran kelak kemudian hari dia juga menunjukkan pribadi yang buruk. Sebetulnya itu cermin dari pribadi orang tuanya yang buruk. Kita perlu memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Dan tentunya nasihat ini keluar dari orang yang bijaksana. Bagaimana saudara bisa memberi nasihat yang baik kepada anak-anak saudara kalau saudara sendiri tidak tahu apa itu yang baik? Apa itu yang benar? Itu sebabnya seorang tua ya, orang tua artinya orang tua dari anak-anak ini sangat perlu belajar firman Tuhan. Bukan saja buat dirinya, tapi buat anak-anaknya. Sehingga bisa mengajari anak-anaknya, bisa memberi nasihat kepada anaknya. Dan nasihat ini datangnya dari kebijakan firman Tuhan. Dari cara berpikir firman Tuhan. Dan ini adalah satu hal yang akan bertumbuh kelak kemudian hari ketika mereka menjadi besar. Kita perlu secara aktif memasukkan firman Tuhan dalam anak-anak kita. Sehingga sangat perlu sekali. Kebaktian anak itu sebetulnya sangat-sangat perlu sekali. Karena apa? Karena kelak kemudian hari anak-anak ini akan menjadi pribadi yang baik atau tidak. Seperti Samuel. Samuel ini menjadi pribadi yang baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Selain itu juga perlu bimbingan. Bimbingan ini berarti butuh waktu loh. Saudara kalau mau membimbing anak-anak saudara, saudara tidak bisa, ya tidak mau berkorban waktu. Karena sibuk pekerjaan, sibuk hobi sendiri, sibuk segala macam ya. Sehingga tidak punya waktu untuk membimbing anak-anak. Membimbing anak-anak ini bukan berarti hanya ya waktu-waktu santai bersama dengan anak-anak ini, waktu-waktu gembira itu juga perlu ya. Jadi
waktu-waktu di mana sekeluarga bisa menikmati itu perlu. Tapi bimbingan secara aktif membimbing anak itu. Membimbing dia bagaimana caranya dia berteman. Bagaimana caranya dia mencari teman. Bagaimana caranya dia bergaul. Bagaimana caranya dia mengatasi kekecewaan dalam hidupnya. Bagaimana caranya dia mengatasi kesedihan. Bagaimana caranya dia mengharapkan sesuatu. Dan ketika perjuangannya dia gagal, apa yang menjadi reaksi saudara. Dan seterusnya. Saya kemarin ngobrol sama seseorang dan orang itu mengatakan, Pak, aneh juga ya, itu ada istri seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa walaupun suami saya salah, saya pasti akan membela suami saya. Jadi bingung jadinya. Sampai di situ saya dengarnya juga bingung. Orang salah tetap dibela menjadi benar gitu ya. Ya tapi saya nggak tahu apa latar belakangnya dan bagaimana, nggak ngerti. Ya enggak kenal juga ya. Jadi hal ini adalah hal yang sangat perlu. Saudara akan kaget-kaget ketika melihat anak saudara dewasa dan anak saudara tidak seperti yang baik seperti yang saudara bayangkan dan saudara harapkan dulu. Tapi Pak Andri sekarang anak saya sudah tua katanya gitu. Bagaimana caranya? Ya belum terlambat lah. Tetap belum terlambat walaupun sudah agak terlambat tapi belum terlambat untuk memulai memberi nasihat meskipun agak sedikit sulit ya karena orangnya sudah tua ya, dia sudah lebih besar dari kita gitu ya. Dia sudah tua gitu. Sudah sulit lah, dia sudah punya pandangan sendiri, sudah punya nilai-nilai sendiri. Tapi tidak ada ruginya kalau kita mulai mendoakan mereka, mulai memberi nasihat dan bimbingan kepada mereka walaupun mungkin mereka menolak. 1 Korintus 4 ayat 17. 1 Korintus 4 ayat yang ke-17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Nama-nama tokoh Alkitab, terutama tokoh-tokoh yang baik, itu seringkali dipakai untuk memberi nama ke anak-anak kita. Ya, karena kita ingin punya anak-anak sebaik Samuel. Kita ingin punya anak-anak sebaik Timotius. Kita ingin punya anak-anak sebaik Daud, bahasa Inggrisnya David. Nah itu papa mamahnya itu memberi nama, saya ingin anak saya seperti Raja Daud gitu ya. Tapi apakah dengan diberi nama seperti itu langsung otomatis dia akan menjadi seorang Samuel? Atau seorang Timotius? Atau seorang Daud? Atau tokoh-tokoh yang lain? Tidak serta-merta. Di penjara ketika Pak Domingus dengan saya dulu pelayanan di sana, kami sering menemui nama-nama Kristen di situ. Paulus ada di situ. Siapa saja. Cuma Paulus yang dulu di penjara karena menyampaikan kabar baik, mengabarkan Injil. Kalau ini Paulus ini karena ya pernah melakukan perampokan. Ada nama-nama Kristen semua di situ. Luar biasa. Karena orang-orang Kristen yang masuk di situ kebanyakan Kristen dari kecil. Tapi kondisinya tidak menjadi pribadi yang baik. Rasul Paulus menilai Timotius sebagai pribadi yang baik. Dikatakan setia dalam Tuhan. Ingat loh ya, yang namanya setia itu selalu butuh waktu. Gak bisa cuma satu kali datang ke gereja terus lalu dikatakan wah ini jemaat yang setia. Gak bisa. Karena setelah itu dia bolos berbulan-bulan gitu. Setia itu setelah mungkin dalam kurun waktu yang agak panjang dan ternyata dia memang adalah seorang jemaat yang setia datang ke ibadah. Dan dikatakan juga bahkan melalui Timotius ya, pribadi yang baik ini karena imannya yang tulus ikhlas. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih, yang setia dalam Tuhan. Bagaimana bisa dikatakan setia dalam Tuhan? Ini penilaian Rasul Paulus ini. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Rasul Paulus mengistimewakan dan memilih Timotius karena latar belakang yang begitu baik. Rasul Paulus menilai baik akan
generasi-generasi sebelum Timotius. Seperti Nenek Louis atau Ibu Yunike. Kalau kita baca pada 2 Timotius 1 ayat 5, ya, di sana disebutkan 2 Timotius 1 ayat 5, ya, surat kepada Timotius, dikatakan di sana, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunike. Dikatakan di sana, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi ini generasi ketiga dari nenek Louis yang imannya begitu luar biasa. Jangan sampai kita mempunyai orang tua yang imannya luar biasa dan melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi kita sendiri ternyata bukan pribadi yang beriman atau pribadi yang jauh dari Tuhan. Kadang-kadang masalah hamba-hamba Tuhan seringkali begitu ya. Hamba Tuhan terlalu banyak konsentrasi di dalam pelayanan, melayani jemaat, melayani kemana-mana, sehingga lupa untuk mendidik, mengarahkan anaknya sendiri. Sehingga ketika anak itu, ya seperti Samuel ya, Samuel kan pribadi yang baik, tapi nanti anak-anaknya tidak baik. Kadang-kadang lupa bahwa anak ini tidak dengan sendirinya mempunyai pribadi yang baik. Apakah pribadi yang baik itu ada di dalam faktor genetika kita? Wah, ini keturunan dari orang-orang yang baik. Keturunan dari orang yang baik belum tentu orang itu bisa baik loh. Kalau pergaulannya dia dan hidupnya dia ternyata kacau. Tapi kalau dididik dengan baik, diarahkan dengan baik, seorang yang mungkin lahir sebagai orang dari keluarga yang tidak baik sekalipun, dia akan bisa menjadi orang yang berpribadi baik. Dan di sini dikatakan Rasul Paulus menilai baik Nenek Louis dan Ibu Yunike. Mungkin tidak sejaman dengan Rasul Paulus, mungkin lebih tua. Tapi Rasul Paulus mengenali mereka. Orang tua yang baik adalah yang membawa anak-anaknya ke dalam perkembangan kerohanian. Perkembangan kerohanian yang baik. Seringkali mungkin orang tua itu memberi kesaksian ataupun menceritakan tentang hal-hal yang baik dari firman Tuhan kepada orang lain. Tapi tidak kepada anaknya sendiri. Dan anaknya itu juga kalau diceritai tentang segala sesuatu dari firman Tuhan ataupun hal-hal yang dialami oleh orang tuanya sebagai kesaksian yang baik, kadang-kadang anak-anaknya itu tidak mau menerimanya. Sehingga jangan kecewa ketika nanti anak-anak itu remaja, mereka menunjukkan bahwa mereka bukan pribadi yang baik. Dan itu membuat sedih orang tuanya. Sekali lagi, jangan berharap menuai dari sesuatu yang tidak pernah saudara tanamkan. Coba kita buka Ulangan 6 ayat 4-7. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 7. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Yang pertama adalah pada ayat 4 sampai dengan ayat 6 atau ayat 5 sampai dengan ayat 6. Dikatakan di situ adalah firman Tuhan bagi diri orang itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah firman Tuhan untuk kita masing-masing. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Itu kepada siapa? Kepada kita masing-masing. Firman Tuhan kepada kita masing-masing. Tapi ayat 7 istimewa. Haruslah engkau mengajarkannya. Mengajarkan apa? Mengajarkan ayat 5 dan 6 tadi. Berapa kali mengajarkannya? Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Saya beritahukan kepada saudara. Saudara sudah berapa lama mendengarkan firman Tuhan yang
saudara dengar dari mimbar ini dibawakan oleh Pak Domingus atau Pak Junius atau saya, berapa banyak? Mungkin sudah banyak ya, saudara nggak bisa ngitung ya. Mungkin catatan khotbahnya juga sudah ganti buku ya. Tapi saudara tahu tidak? Sebetulnya di dalam khotbah-khotbah itu semua ada kesamaannya, dan kalau diringkas semuanya itu ada beberapa poin yang selalu menjadi unsur utama di situ. Katakanlah unsur utama yang pertama sekali adalah kita harus mengenal Tuhan. Kita harus bertobat. Kita harus meninggalkan hidup kita yang dibelenggu oleh dosa dan sebagainya. Itu diulang-ulang di dalam khotbah, tapi dikemas, dimasak dengan cara yang berbeda sehingga saudara merasa mendengarkan satu khotbah yang berbeda, padahal isinya itu. Kalau sekarang saya berkhotbah tentang menjadi pribadi yang baik, tentunya kalau saudara tarik dari basicnya adalah hidup sesuai firman Tuhan itu. Dan itu khotbah seperti itu banyak sekali. Udah berulang, saya sendiri sudah berkali-kali berkhotbah tentang itu meskipun saya belum pernah berkhotbah tentang menjadi pribadi yang baik. Jadi saudara dengar firman Tuhan itu berulang-ulang. Berapa banyak firman Tuhan yang nyantol di hati saudara dan berapa banyak firman Tuhan yang ada di dalam hidup saudara. Ketika saudara sudah mendengar firman Tuhan dan saudara mengamini firman Tuhan itu dan saudara merasa itu benar. Ya benar, tapi berapa banyak itu sudah mempengaruhi hidup saudara. Mempengaruhi cara berpikir saudara, mempengaruhi sikap saudara, mempengaruhi keputusan saudara, mempengaruhi akan perkataan saudara, mempengaruhi tingkah laku saudara. Berapa banyak? Semakin banyak firman Tuhan yang menguasai hidup kita, tentu saja semakin kita menjadi pribadi yang baik, pasti. Orang tua yang baik adalah yang membawa anak-anaknya itu dalam perkembangan kerohanian yang baik. Seperti ayat 7 katakan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, artinya setiap saat membicarakan firman Tuhan. Saudara ingin punya anak-anak yang baik dan tidak menyesal di kemudian hari. Lakukanlah ayat 7 ini. Lakukanlah ayat 7 ini. Membicarakan. Dan kalau anak itu sudah biasa mendengarkan firman Tuhan dengan telinganya, dia tidak akan anti dan menutup telinganya dari firman Tuhan. Ada banyak orang pergi ke gereja karena apa? Karena dia merasa diri Kristen. Saya hari Minggu wajib ke gereja. Tapi di gereja menutup pintu telinganya dan pintu hatinya dari firman Tuhan. Lalu tenggelam dalam pikirannya sendiri atau tenggelam dalam tidurnya sendiri di tengah-tengah firman Tuhan. Karena apa? Tidak biasa mendengar firman Tuhan. Dan anehnya kalau membaca ayat firman Tuhan tuh jadi ngantuk. Baca Alkitab tuh jadi ngantuk gitu. Karena nggak biasa. Dulu pada waktu saya zaman remaja ada serial buku silat yang bentuknya kecil gitu. Karangan Ko Ping Ho. Saudara mungkin yang itu tahu ya. Itu tuh menarik sekali. Begitu buku silat itu habis, bukunya nggak terlalu tebal, tipis-tipis, kecil lagi ukurannya. Begitu habis, pengen lihat selanjutnya, pengen baca selanjutnya. Nggak pernah capek matanya, nggak pernah ngantuk itu. Tapi baca firman Tuhan kok ngantuk ya? Karena memang tidak biasa. Ini satu barang asing ini, yang malah tidak tahu gunanya buat apa sih membaca Alkitab ini. Saudara yang sudah lebih dewasa sebagai orang tuanya, saudara bisa menjelaskan ke mereka. Inilah pedoman hidup bagimu anakku. Lalu dalam hidup mereka sehari-hari, saudara membicarakannya. Dan harus membicarakannya. Supaya mereka bertumbuh rohani. Sebab ingat, kuasa setan iblis, kuasa kegelapan mengincar anak-anak muda, bukan orang tua loh. Orang tua juga diincar sama kuasa kegelapan. Tapi orang tua hidupnya tinggal 5 tahun lagi, 10 tahun lagi paling lama. Anak muda hidupnya masih 80 tahun lagi. Efektif kalau bikin seorang anak muda itu menjadi seorang pendosa atau orang yang hidup dalam dosa, efektif kerjanya si kuasa kegelapan ini. Karena dia akan menarik keuntungan. Kuasa kegelapan ini menarik keuntungan berapa tahun? Ya 70 tahun, 60 tahun mungkin. Tapi kalau buat orang-orang tua, ya mungkin tinggal berapa tahun lagi. Belum tentu sampai Natal tahun ini.
Jadi kurang efektif. Sudah gitu orang tua ini sudah pinter lagi, rohaninya sudah maju lagi. Orang tua ini sudah sangat kuat imannya, digoyang-goyang susah. Kalau anak muda gampang. Sedikit diplesetkan saja udah nurut, udah seneng. Kemarinnya di acara The Lantern Pak Domingus membawakan satu materi yang sangat bagus kalau menurut saya. Sangat bagus dan sangat tepat untuk anak muda sekarang. Beliau membahas tentang identitas ya, identitas diri. Dan ditunjukkan di sana bagaimana orang kehilangan identitasnya. Dan arah bahasannya juga ke arah bagaimana seseorang itu sebetulnya menjadi seorang yang termasuk golongan LGBT. Pertanyaannya sekarang, apakah bayi yang lahir itu sudah langsung bisa kita kategorikan, kamu bayi LGBT? Bisa? Tidak bisa. Nanti setelah dewasa. Kenapa mereka menjadi seorang ya termasuk golongan ya lesbian, gay, biseksual, transseksual, LGBT. Kenapa bisa masuk golongan itu? Yang terutama sekali karena pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan. Mereka tidak pernah dijadikan begitu oleh orang tuanya, termasuk oleh orang tua yang LGBT. Saya pernah membaca satu kisah orang tua ini LGBT. Orang tuanya LGBT ngambil anak orang lain diambil. Laki-laki ya dididik sebagai laki-laki, perempuan ya dididik sebagai perempuan. Saya berpikir, ini orang tuanya meskipun dia LGBT tapi dia masih punya pemikiran yang benar. Tapi ini yang menjadi satu hal yang kita lihat. Bahwa kalau anak itu tidak dibekali oleh firman Tuhan, oleh saudara dan saya, maka dia akan dibekali oleh dunia. Bahaya tuh. Saya dulu menjadi anak yang nakal karena pergaulan. Lingkungan yang ada, pergaulan yang ada. Sehingga ya terus terang saja jujur hari ini saya tidak punya teman-teman lama ya. Teman kan ada ya, teman SD, SMP itu ada. Tapi sudah bukan teman baik. Yang teman baik nggak ada. Mereka semua sudah ya mati di dalam ya kejaran polisi dan sebagainya. Dan ini adalah satu hal yang miris ya sebetulnya ya. Tidak harus terjadi loh. Sejauh kita selama kita benar-benar mau membina. Hanya bukan cuma niat. Saya berniat, saya hanya berdoa supaya anak-anak saya menjadi pribadi yang baik. Bukan cuma itu. Tapi sungguh-sungguh kita tahu dan firman Tuhan ajarkan untuk bagaimana membentuk pribadi yang baik bagi anak-anak yang saat ini lahir di tengah-tengah dunia. Kisah Para Rasul 9. Ayat 36 sampai dengan 39. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 39. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tidak dibahas di sini tentang latar belakang Tabita atau Dorcas ini. Tapi saya yakin Dorcas ini melewati masa-masa yang sangat baik dalam kehidupannya. Baik bukan dalam arti kata dia orang kaya, dia orang yang hidupnya tenang, bukan. Tapi masa-masa di mana dia mendapat pendidikan, pengarahan, nasihat, pengaruh yang baik. Karena apa? Karena memang itu yang dia lihat dan alami dalam hidupnya. Beberapa waktu yang lalu adik saya cerita pada saya begini. Iya ya, aneh ya. Orang itu kalau sudah bapaknya tukang tambal ban,
anaknya juga jadi tukang tambal ban. Kalau bapaknya pemulung, anaknya jadi pemulung. Saya bilang sama dia, kamu juga dokter gigi dan anakmu dokter gigi. Jadi memang itu ya, memang begitulah. Tidak pernah diarahkan loh. Tidak pernah diarahkan. Anak saya paling kecil Mika, muridnya Pak Dom di sekolah, di kuliah. Itu dari kelas 2 SD mau jadi pendeta. Saya pikir ini omongan anak kecil ini. SMP saya tanya mau jadi pendeta. SMA saya tanya mau jadi pendeta dan sekarang dia jadi pendeta. Ya cuma di universe yang lain. Itu bahasa Marvel itu. Bahasa Marvel. Saudara yang tidak pernah nonton Marvel ya enggak ngerti itu. Itu bahasa tingkat tinggi. Nah itu adalah satu hal. Kenapa? Mungkin karena dia melihat. Saya berpikir dalam hati saya, sejelek-jeleknya saya, ya saya ini jelek ya, sejelek-jeleknya saya. Paling tidak anak saya yang paling kecil, dari 5 anak saya yang paling kecil, itu melihat saya sebagai seorang pendeta. Dan dia bercita-cita akan menjadi seorang pendeta. Nah ini adalah hal yang menarik ya. Kadang-kadang secara pasif, kita enggak pernah, ya pernah juga ya, seperti ada beberapa orang tua yang menghendaki anaknya itu menjadi seorang yang lebih sukses dari dirinya. Kalau saudara nonton Sidul ya, Sidul itu bapaknya ya supir angkot ya seperti itu. Sidulnya jadi tukang insinyur. Itu berarti suatu hal yang baik, satu peningkatan yang luar biasa. Jadi kalau sekarang saudara adalah seorang dokter gigi, katakanlah gitu, dan anak saudara dokter gigi dan akan mengambil spesialis, wah luar biasa. Luar biasa, udah bagus sekali. Jadi ini adalah satu hal yang memang dilihat secara pasif. Nggak pernah dipaksa-paksa. Tapi ya yang tadi pemulung, ya dia tidak punya pikiran terlalu luas. Kalau menurut saya dia tidak punya wawasan berpikir luas. Jadi ya kamu mau apa lagi? Kamu anak pemulung. Buat sekolah juga nggak ada duitnya. Padahal zaman sekarang bisa cari beasiswa loh. Beasiswa. Kalau dia berprestasi apalagi. Bisa gratis terus sekolah tuh. Karena pandainya. Nah ini adalah satu hal yang tidak terfikir oleh dia. Sehingga ya dunianya kecil gitu. Wawasannya kecil ya dunianya kecil. Dorcas ini saya yakin dia mempunyai latar belakang yang baik. Tapi kalau kita membaca kisahnya, ada kalanya pengakuan tentang kebaikan seseorang itu barulah muncul setelah orang itu meninggal dunia. Seperti kalau saudara baca tadi pada ayat 39. Kisah Para Rasul 9 ayat 39. Dikatakan di sana. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi Dorcas ini ditunjukkan kebaikannya setelah dia meninggal dunia. Seperti yang terjadi pada kehidupannya Tabita atau Dorcas ini. Kadang-kadang kebaikan itu tidak dihargai pada waktu orang itu masih hidup. Tapi setelah dia meninggal dunia, saudara pernah tidak datang kepada kematian ya, pada upacara kematian di rumah duka. Lalu seorang keluarga diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan atau kata-kata untuk orang yang sudah meninggal ini. Misalnya orang yang meninggal ini papahnya, misal begitu. Dan anak tertua ini suruh memberi kata-kata. Terus dia katakan, papa saya ini orang yang sangat jahat. Papa saya ini orang yang brengsek. Papa saya ini orang yang semua kejelekan papahnya dikeluarkan gitu. Pernah gak? Saya belum pernah terus terang. Belum pernah dengar seperti itu. Selalu kalau seperti itu, meskipun mungkin papahnya ini kurang baik juga, dia sebutkan sebagai papa saya ini orang yang sabar, dicari gitu. Dari 100 yang jelek dicari yang baiknya 1, sabar orangnya, misalnya kayak gitu. Tapi sebaliknya kalau saudara masih hidup, dari 100 yang baik
dicarinya 10 juta yang jelek dari saudara. Itu luar biasa loh. Manusia ini kadang-kadang suka aneh. Suka aneh. Tabita Dorcas ini adalah pribadi yang baik. Yang kebaikannya dirasakan oleh semua janda di Yope. Yang sangat mengenal Tabita. Ya, nanti akhirnya memang dia dibangkitkan. Tapi di sana saudara lihat bagaimana penilaiannya. Ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan apa? Semua karya-karyanya. Kalau saya dipanggil pulang oleh Tuhan, saya rasa di YouTube sudah ada firman Tuhan yang boleh didengarkan oleh orang-orang yang bahkan setelah saya nggak ada di dunia. Dan itu adalah satu hal yang baik. Khotbah-khotbah Pak Domingus, Pak Junius ada semua di YouTube. Dan ini adalah semua hal yang kita sampaikan sebagai satu firman Tuhan yang terus bergema walaupun yang berkhotbahnya sudah tidak bisa berbicara. Ya, tapi itu bukan akan berjalan mulus loh. Kuasa kegelapan akan melibas itu, akan menghentikan itu, akan menggunting itu di tengah jalan. Menghentikan firman Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan bekerja, tidak akan membiarkan begitu saja. Dan di sini hal yang kita lihat, jangan sampai saudara kita mati meninggalkan belang, jangan sampai gitu ya. Belangnya itu dalam arti kata bukan arti kata yang sebenarnya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang baik ini bukan dengan sendirinya terjadi. Tapi ternyata memang harus dengan serius dijadikan. Dan dengan pribadi yang baik ini kita menyaksikan tentang Tuhan. Ketika saudara menjadi pribadi yang baik, saudara sudah menjadi saksi Tuhan. Yang menarik perhatian orang karena banyak orang yang tidak baik. Pribadi yang tidak baik. Kalau saudara saat ini berada di sebuah keluarga besar dari pasangan hidup saudara, katakanlah saudara seorang suami, dan berada di keluarga besar istri saudara, dan saudara menjadi pribadi yang baik, saya yakin saudara akan menonjol di situ. Dalam dunia kecil itu saja saudara akan menonjol, karena saudara adalah pribadi yang baik. Dan di sana saudara akan melihat, apalagi kalau keluarga istri saudara itu adalah orang-orang yang bukan yang percaya Tuhan Yesus. Di sana mereka akan melihat, saudara kenapa pribadinya baik ya? Oh karena saudara adalah murid Tuhan Yesus. Sehingga penginjilan saudara bisa dilakukan walaupun tanpa sepatah kata pun. Tapi menjadi pribadi yang baik itu efektif sekali. Untuk menunjukkan bahwa saya berubah. Di antara teman-teman saya yang tahu tentang masa lalu saya itu menjadi satu cerita yang mereka tidak percayai karena saya menjadi seorang pendeta. Itu saja sudah merupakan satu suara tanpa kata yang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengubah hidup saya. Mungkin saudara bagus juga kalau saudara memberikan kesaksian bagaimana Tuhan Yesus mengubah hidup saudara. Bagaimana saudara pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengubah hidup saudara. Dan banyak kesaksian-kesaksian bagus yang saudara alami ketika hidup bersama Tuhan. Tapi kadang-kadang orang belum tentu mau mendengar. Tapi sangat efektif ketika mereka melihat hidup saudara yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara juga hidupnya enggak baik sebagai seorang yang harusnya baik karena murid Tuhan, maka tidak ada lebihnya saudara kita semua dibandingkan dengan orang dunia. Orang yang tidak baik itu banyak sekali. Sedangkan orang yang baik, apalagi baik versi Tuhan, itu enggak banyak. Baik versi manusia mungkin karena saudara punya kesempatan, punya uang banyak, saudara bisa nolongin banyak orang, saudara akan dikenal sebagai orang baik. Walaupun baiknya itu karena uang. Ketika saudara sudah tidak punya uang, saya yakin saudara ditinggal oleh semua. Tapi kalau saudara baik karena saudara adalah orang yang sudah hidup baru, lahir baru. Dan saudara menunjukkan diri sebagai bagaimana saudara penuh dengan kasih seperti Tuhan Yesus. Saudara menunjukkan perilaku Tuhan Yesus dalam hidup saudara sehari-hari. Maka saudara menjadi pribadi yang baik. Sampai saudara meninggal dunia pun orang masih membicarakan tentang
kepribadian saudara yang baik seperti Dorcas. Saya ingin mengajak saudara membuka kitab Rut. Ya. Ini sengaja tokohnya ganti-ganti nih ya, supaya tahu bahwa di Alkitab ini banyak sekali kisah tentang pribadi yang baik. Rut 2 ayat 8 sampai dengan 12. Rut 2 ayat 8 sampai dengan 12. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Rut adalah seorang perempuan Moab, jadi bukan bangsa Yahudi. Tidak sama dengan Boas. Rut adalah seorang janda. Dia adalah seorang asing, pendatang baru, yang tidak terlalu dikenal oleh orang-orang setempat di ladang milik Boas itu. Tapi dikatakan pada ayat 10, Rut mendapat belas kasihan Boas. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Biasanya belas kasihan dari manusia itu tergantung dari seberapa jauh manusia itu mengenal orang yang akan diberi belas kasihan. Atau seberapa jauh acting dari orang yang mendapatkan belas kasihan ini, itu bisa menyentuh hati orang yang akan memberikan belas kasihan. Seperti mungkin seorang pengemis di sebelah motor saudara atau mobil saudara, kalau dia actingnya kurang bagus ya saudara tidak ngasih. Apalagi kalau dia kurang ajar gitu ya, maksa gitu ya, saudara semakin gak ngasih gitu. Jika orang itu bawa lapnya basah, ada sabunnya, terus dilap, padahal saudara gak lagi naik mobil, saudara lagi naik motor. Dan helm saudara memang ada kaca depannya, masa dilap? Ya saudara gak akan ngasih lah sudah pasti. Tapi kalau saudara merasa, aduh kasihan betul sama orang ini gitu, tanpa disuruh saudara pasti akan memberi. Ya itu belas kasihan. Tapi di sini Rut tidak ngemis. Rut juga orang asing, tidak terlalu dikenal oleh Boas, tapi dia mendapat belas kasihan Boas. Lalu dikatakan pada ayat selanjutnya, pada ayat 11 tadi, Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." Jadi apa yang mendatangkan belas kasihan dari Boas ini? Karena apa yang diputuskan dan dilakukan oleh Rut sebelumnya. Bahwa Rut ini yang adalah orang Moab ini justru mau mengikuti akan bangsa pilihan Allah, bangsa orang-orang Yahudi ini. Selama ini Rut dipantau dan dinilai oleh orang-orang sekitarnya sebagai pribadi yang baik. Sehingga apa yang dikabarkan ini adalah berita-berita yang baik tentang Rut. Sehingga Boas pada ayat berikutnya, ayat 12, dia mendoakan Rut. Dikatakan di sana, "Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu,
Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi ada doa dari Boas ini untuk Rut. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu dan kepadamu dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, yang di bawah sayapnya engkau berlindung. Dan Rut kemudian mendapatkan kemudahan-kemudahan yang dia terima karena belas kasihan dan kemurahan dari Boas. Seperti yang kita baca pada ayat 8 dan 9. Dikatakan di sana, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Jelai itu potongan dari gandum ya. Ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lalu dikatakan pada ayat 9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Jadi diberikan fasilitas tanpa diminta oleh Rut. Kalau saudara menjadi pribadi yang baik, saudara pasti akan mendapatkan hasil yang di luar dugaan saudara. Ini adalah hal yang akan terjadi ketika kita sungguh-sungguh dengan tulus hati, dengan ikhlas hati. Tidak melakukannya untuk katakanlah mencari penilaian orang, mencari muka istilahnya ya, mencari muka. Penilaian orang untuk menilai dia secara baik. Sebab kadang-kadang kita tanpa sadar di sekeliling kita itu orang-orang itu menilai kita. Coba kita buka ya dari kisah Rut ini, kita pindah ke Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Siapapun saudara, apakah saudara seorang pegawai, apakah saudara seorang mahasiswa, apakah saudara seorang pelajar, ataukah saudara seorang suami, atau saudara seorang istri, atau saudara seorang pelayan Tuhan, apakah saudara seorang hamba Tuhan, selalu diharapkan menjadi pribadi yang baik. Jadilah seorang hamba Tuhan yang baik. Jadilah seorang pegawai yang baik. Jadilah seorang suami yang baik, seorang istri yang baik. Jadilah seorang pelajar yang baik. Karena pribadi yang baik itu akan menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan berkat juga bagi dirinya sendiri. Sebab dikatakan di sini pada Ibrani 12 ayat 1. Dikatakan di sini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Orang-orang yang tanpa kita sadari melihat, menyaksikan dan menilai, itu ada di sekeliling kita. Seperti dikatakan di sini bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kadang-kadang kita tidak sadar ada awan atau enggak. Tadi ada awan enggak tadi waktu saudara berangkat ke gereja?
Mungkin saudara tidak sadar ada awan atau enggak tadi ya. Gitu. Kita baru lihat awan tuh kalau sudah mendung-mendung, oh ini kok kayaknya mau hujan. Baru kita lihat awan. Atau kita lihat awan ketika ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa kita biasanya nggak lihat ke atas, nggak lihat awan. Dan mereka itu digambarkan sebagai orang-orang yang melihat saudara. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ya inilah saya, dari lahir saya begini. Suka tidak suka, harus terima saya. Tidak bisa seperti itu. Saudara harus menjadi pribadi yang baik. Dan menjadi pribadi yang baik ini menjadi berkat. Kalau saudara berada di tengah-tengah lingkungan teman-teman saudara, saudara berada di tengah-tengah keluarga saudara, saudara berada di tengah-tengah gereja saudara, saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Pribadi yang baik. Saudara melayani Tuhan, mungkin satu hal yang positif yang baik. Tidak banyak juga orang melayani Tuhan. Tapi kalau saudara melayani Tuhan sebagai pribadi yang tidak baik dan selalu menjadi masalah, selalu menjadi racun di dalam pelayanan itu, gitu ya. Madunya kapan? Ini kok racunnya terus yang tersaji. Gitu. Hati-hati. Itu saudara menjadi pribadi yang tidak baik, tidak menjadi berkat. Dan di sini adalah hal yang harus menyadarkan kita semua, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Saya disadarkan kembali dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Bahwa ada penilaian. Bukan cuma penilaian manusia. Penilaian manusia kadang-kadang tidak fair ya. Tapi penilaian Tuhan yang tidak pernah salah. Ada juga mungkin orang-orang yang bertujuan mencari kesalahan saudara. Mencari kesalahan kita. Malah dengan cara yang kasar. Dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan cara memfitnah. Dengan cara ya sekarang mau pemilihan umum tahun depan. Sehingga ada orang-orang yang sudah mulai menampilkan black campaign, kampanye hitam ataupun negatif campaign, kampanye negatif tentang tokoh-tokoh yang mempunyai pendukung yang banyak. Dia semakin banyak yang mendukung dia, mencalonkan dia menjadi presiden katakanlah, maka semakin banyak juga black campaign dan negatif campaign-nya. Makin banyak juga fitnahan yang ingin membangun stigma. Satu label yang buruk tentang orang itu. Sehingga pribadinya yang baik bisa kacau. Gambaran pribadi yang baik itu bisa hilang. Itu orang yang calon presiden atau calon pemimpin bangsa. Tapi bagi saudara dan saya juga seringkali ada stigma-stigma buruk yang ditempelkan. Ketika perusahaan itu mau mengeluarkan saudara tanpa uang pesangon, biasanya ditempelkan dulu stigma yang jelek dulu. Sehingga perusahaan akan mengeluarkan saudara sebagai konsekuensi dari kejelekan saudara, padahal saudara tidak punya kejelekan itu. Hanya karena perusahaan tidak mau memberi uang pesangon. Dan itu trik-trik yang seringkali dilakukan walaupun kotor. Di sini menunjukkan bahwa apa? Pribadi yang baik bisa juga dibuat terlihat buruk oleh stigma buruk. Tapi jangan putus asa. Jangan karena begitu, udahlah saya nggak mau menjadi pribadi yang baik. Toh semua orang melihat saya buruk. Tenang saja. Tuhan tidak sedang tidur. Tuhan juga memperhatikan saudara. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan membela kita dan memunculkan kebenaran kita. Kita nggak perlu membela diri. Kita tidak perlu memberikan satu penyataan-penyataan bahwa saya pribadi yang baik loh. Orang semakin saudara katakan begitu, orang semakin semakin ragu-ragu ini pribadi yang baik atau bukan sih ya. Kalau saudara diam-diam ya datang ke gereja, terus suatu hari naik mobil baru atau naik sepeda motor baru dan saudara terus katakan kepada orang gereja yang tidak bertanya kepada saudara, itu mobil baru saya loh, itu motor baru saya. Kita jadi curiga, jangan-jangan dia pinjam sama tetangga ini. Soalnya orang yang naik mobil baru punyanya dia sendiri atau naik motor baru punyanya dia sendiri biasanya nggak pamer-pamer begitu gitu. Tidak minta apa? Pengakuan. Saya benar kan? Saya benar kan? Itu malah nggak benar. Saudara tenang saja, kalau saudara benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini pasti saudara akan kelihatan sebagai benar.
tenang saja, waktu akan membuktikan. Dan ini luar biasa, Tuhan sendiri juga akan menunjukkan dan membela ketika saudara dipojokkan menjadi pribadi yang tidak baik, padahal di hadapan Tuhan saudara adalah pribadi yang baik. Jangan berhenti menjadi pribadi yang baik, walaupun saudara dijegal oleh siapapun, dihalangi oleh siapapun, dipancing untuk menjadi pribadi yang tidak baik. Jangan mau terpancing, itu kuasa gelap yang memancing saudara. Menjerumuskan kita masuk ke dalam barisan orang yang tidak baik, padahal saudara ada pribadi yang baik. Mari kita membaca Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kalau saudara membela diri, apalagi marah karena saudara pribadi yang baik, saudara dikatakan tidak baik, saudara membela diri, saudara marah, terpancing saudara di sana. Saudara sedang meremehkan Tuhan. Saudara sedang tidak menganggap bahwa Tuhan itu ada. Jadi bagaimana caranya? Dikatakan firman Tuhan. Makanya kalau kita belajar firman Tuhan dan kita mempraktekkan firman Tuhan, itu sudah solusi yang sangat baik di dalam situasi apapun dalam hidup saudara dan saya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan ayat 5 dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan tidak percaya kepadanya, ya itu tadi, kita jadi bereaksi terhadap ya fitnahan, black campaign dan sebagainya. Dan ada saja orang-orang yang memanas-manasi, ya, ngompor-ngompori kita gitu supaya kita marah atau supaya kita bereaksi tidak baik juga. Oh, kalau kamu bisa bikin sesuatu yang tidak baik, saya juga bisa bikin sesuatu yang tidak baik. Kalau kamu bongkar semua kejelekan saya juga bisa bongkar kejelekan kamu gitu ya. Saya beritahukan pada saudara, saya jadi hamba Tuhan sudah hampir 30 tahun. Dan banyak yang sudah konseling pada saya. Dan saudara tahu, konseling itu adalah salah satu halnya itu adalah membuka apa yang menjadi rahasia dari orang yang berkonseling tadi. Jadi banyak sekali rahasia konseling ada pada saya dari orang-orang yang begitu banyak. Dan orang-orang yang begitu banyak ini sebagian besar adalah orang-orang yang sekarang sudah tidak lagi bersama-sama dengan saya. Malah sebagian dari mereka adalah orang-orang yang tidak suka pada saya, entah karena apa, saya juga nggak ngerti ya. Mungkin karena pengaruh ini itu, karena pikirannya dia, karena saya nggak ngerti lah. Dia tidak suka dan dia di luaran sana mengatakan hal yang jelek tentang saya, dia menghujat saya dan sebagainya. Ya. Kalau saya memperhatikan hal ini dan saya mau membela diri saya, kamu bisa menghujat saya, kamu bisa menjelek-jelekkan saya juga bisa menjelek-jelekkan kamu. Apakah saya tahu rahasia konseling kamu dulu, kamu gini. Tapi tidak pernah saya lakukan. Karena apa? Karena ayat ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Dan ini merupakan jaminan pada saya bahwa Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Kalau saudara menjadi pribadi yang baik, Tuhan tidak terima ketika saudara difitnah dan ketika saudara dikatakan jelek, ketika saudara direndahkan, ketika saudara tidak dianggap menjadi pribadi yang baik, Tuhan tidak terima. Dan biarlah Tuhan yang bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bagaimana ketika Tuhan mau memunculkan kebenaran saudara? Pada ayat 6 seperti dikatakan di sini, seperti terang dan hakmu seperti siang. Tapi ternyata ketika Tuhan mau memunculkan, saudara sedang berada dalam kondisi yang tidak baik. Tidak benar. Tuhan ini mau memunculkan nih sekarang. Tuhan, sekarang saya kata Tuhan mau memunculkan kebenarannya si Andri gitu kan. Pada waktu itu si Andrinya lagi gak benar coba. Gimana Tuhan mau memunculkan? Si Andrinya kenapa tidak benar? Ditanya, diusut. Iya Tuhan capek saya. Jadi pribadi yang baik, orang-orang gak ada yang percaya sama saya. Udahlah saya sekalian deh. Jadi pribadi yang super jelek dah sekalian. Nah Tuhan semakin gak bisa memunculkan kebenaran kita. Katanya ya terlanjur basah sekalian mandi gitu ya istilah. Ya peribahasa Indonesia kan kayak gitu.
terlanjur basah sekalian mandi. Jadi sudah terlanjur kayak gini, udah sekalian aja gitu. Menjadi pribadi yang tidak baik. Itu jangan sampai terpancing. Karena kuasa kegelapan mau memancing kita menjadi pribadi yang tidak baik. Menjadi pribadi yang tidak benar. Apapun yang terjadi, saudara bisa kecewa sangat luar biasa kepada istri saudara, suami saudara, pada siapa saja. Jangan terpancing untuk menjadi pribadi yang tidak baik. Banyak pasangan yang suaminya selingkuh, istrinya bilang, emangnya saya nggak bisa selingkuh juga? Selingkuh juga dia, jadi sudah kacau rumah tangga itu. Karena suaminya selingkuh sama orang lain, istrinya selingkuh sama orang lain. Ya selingkuh pasti sama orang lain, ya nggak mungkin selingkuh sama suaminya ya, atau selingkuh sama istrinya. Jadi apa? Jadi malah semuanya nggak benar. Saudara harus tetap menjadi orang yang benar, menjadi orang yang berpribadi yang baik. Minta pimpinan Roh Kudus. Sebentar lagi kita akan bersama-sama doa, minta pencurahan Roh Kudus. Di situ saudara minta, Tuhan jadikan saya menjadi pribadi yang baik. Roh-Mu yang kudus menjadikan saya menjadi pribadi yang baik. Belum terlambat saudara. Sebelum saudara masuk peti mati, belum terlambat untuk menjadi seorang pribadi yang baik. Bertobat dan minta Tuhan perbarui hidupku. Penuhi aku dengan Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah aku boleh menjadi seperti sebuah bejana yang Engkau ciptakan Tuhan. Menjadi bejana yang baik untuk tujuan yang mulia. Puji Tuhan, amin. Buatlah jalanmu dalam saya. Tuhan penjunanku tanah liat. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saudara yang tahu lagu ini lagu lama ya, lagu lama yang sangat terkenal sebetulnya pada waktu dulu ya. Yang bisa nyanyikan lebih keras ya, yang nggak bisa ikuti aja karena ini lagu lama. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunanku tanah liat. Biar kau kerjakan, biar kau kerjakan seturut maumu. Ku tunggu diam di kakimu, ku tunggu diam di kakimu. Buatlah jalanmu dalam saya, buatlah jalanmu dalam saya. Tuhan penjunanku tanah liat. Mari kita bangkit berdiri. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunanku tanah liat. Dalam saya, Tuhan Engkau tunggu diam di kakimu.
Tunggu diam di kakimu. Ku tunggu diam di kakimu. Bapa di dalam surga, firman-Mu membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang baik. Tapi seringkali kenyataan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami berhadapan dengan hal-hal yang mengecewakan kami. Karena kami tidak dihargai sebagai pribadi yang baik. Lalu kami kecewa dan marah. Tuhan, ampuni kami. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, untuk tidak terpancing merusakkan kehidupan kami sendiri karena semua hal yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kami. Tolong kami untuk tetap menjadi pribadi yang baik. Kami mau tunggu diam di kaki-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang membela kami, Allah yang menjadikan kami menjadi bejana-bejana yang mulia, yang hanya digunakan untuk tujuan yang mulia. Kami tidak mau merusakkan bejana hidup kami, sehingga kami tidak bisa digunakan untuk hal yang mulia bagi Tuhan kami. Kami harus tetap menjadi seorang pribadi yang baik dimanapun kami berada. Tolong kami ya Bapa, biar Roh-Mu yang kudus mengurapi kami masing-masing, mendidik kami, mengajari kami, memimpin kehidupan kami, mengarahkan kami sedemikian rupa sehingga kami menjadi pribadi yang baik setiap saat. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Pak Junius hari ini ada melayani firman Tuhan di GPKDI Rumah Berkat di Tangerang. Bersama dengan Ibu Gina di sana, sehingga hari ini Pak Junius tidak bisa hadir bersama dengan kita. Setelah ibadah ini, nanti Ibu Mary akan menyampaikan laporan tabungan rumah Tuhan. Dan saya sekali lagi menghimbau, mari kita segera dan semakin rajin, semakin sungguh-sungguh, semakin giat di dalam menabung untuk tabungan rumah Tuhan. Karena sekarang sudah bulan Mei dan kita nanti pada akhir bulan November sudah harus membayar perpanjangan kontrak. Lalu ada beberapa pengumuman, yaitu setelah ibadah ini dan setelah penjelasan tadi laporan tabungan keuangan, ada acara The Lantern kaum muda. Saya akan melanjutkan materi tentang manusia dari Ruang Kudus. Saya harap anak-anak muda bisa hadir. Dan saya sudah kemarin ngomong sama Aldi, akan ada 3 kuis utama. Nah, kuisnya banyak sih, tapi ada 3 kuis utama yang ada hadiahnya. Ya, saya sudah ngomong sama Aldi tadi sebagai ketua The Lantern. Aldi menyambutnya. Nggak tahu yang lain yang menyambut atau enggak, saya juga nggak tahu. Saya harap bisa hadir dan itu nanti dilaksanakan di sini dan juga melalui Zoom. Ya. Lalu pengumuman yang lain adalah rencana donor darah. Gerakan donor darah ini pada tanggal 9 September yang akan datang memang masih lama. Tapi diharapkan saudara yang ingin ikut di dalam gerakan donor darah ini bisa mendaftarkan diri sekarang, mulai sekarang kepada Ibu Heni. Karena akan dilihat berapa jumlahnya dari Tabernakel Kasih supaya bisa dilaksanakan di sini. Tapi kalau kurang dari 20 labu kalau saya nggak salah, itu ya tidak bisa dilaksanakan di sini. Jangan lupa juga ikuti Lomba Cipta Lagu Mars GPKDI berakhir tanggal 28 Mei, berarti minggu depan. Hadiah 3,5 juta cuma buat 1 orang. Cipta Lagu Mars GPKDI. Ya, semua boleh ikut ya. Termasuk The Lantern yang kemarin sudah, dan Nelson yang sudah menghasilkan lagu tapi belum 1 album itu ya. Saya rasa belum 1 album ya, masih kurang banyak. Ya oke lah, nanti satu ketika 1 album. Ya.
Ya, karena lagu-lagu The Lantern dan karya Nelson ini bagus tuh. Sekarang ditantang lagunya jangan penyembahan tapi Mars. Wah, gitu. Jadi nanti akan ada di kita dan ya siapa tahu 3,5 juta lumayan. Lalu hadirilah persekutuan The Lantern ibadah on-site dalam minggu depan tanggal 28 Mei, yaitu Let's Discuss. Ini saya lagi yang akan membawakannya, yaitu menghadapi dan menjalani kondisi yang buruk. Ya, menghadapi dan menjalani kondisi yang buruk ini minggu depan tanggal 28 di sini on-site 10.30 setelah ibadah. Yang hari ini nanti manusia Ruang Kudus. Lalu bagi yang ingin sungguh-sungguh mendapatkan kepenuhan Roh Kudus sehingga hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mendapat karunia-karunia Roh Kudus, mendapatkan kuasa Roh Kudus, disarankan untuk mengikuti doa puasa selama 10 hari ya dalam kegiatan saudara sehari-hari ya, yang dimulai dari Kamis malam kemarin sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Mei ya puasanya sih antara jam 23.00 jam 11 lah kurang lebih sampai dengan jam 4 sore. Ada yang bertanya pada saya, Pak Andri kalau puasanya enggak di jam-jam itu, kurang dari jam itu boleh enggak? Boleh, tergantung dari niat hatinya ya, kesungguhan hatinya. Kalau rasanya tidak mampu untuk sekian lama ya enggak perlu, enggak diharuskan, enggak dipaksa. Boleh enggak kalau puasanya cuma makan aja tapi masih tetap minum? Boleh, itu tergantung dari niatnya. Boleh enggak puasanya tapi tetap makan dan minum? Boleh juga. Saya sih boleh aja tapi ya bukan termasuk puasa. Bukan masuk puasa itu. Puasa cuma 2 jam. Ya. Lalu ikutilah ibadah doa pencurahan Roh Kudus pada hari Kamis, Jumat, Sabtu tanggal 25, 26, 27 Mei jam 18, jam 6 petang sampai kurang lebih jam 19.30 atau jam 20 ya. Saya harap bisa ikuti 3 hari ya, supaya kita bisa betul-betul benar-benar menikmati akan kepenuhan Roh Kudus ini, karena acara ini hanya 1 tahun 1 kali loh. Jadi sempatkan diri saudara untuk Kamis, Jumat, Sabtu jam 6 petang ya di tempat ini. Dan bagi mereka yang melayani Tuhan pada ibadah atau kegiatan doa ini pada tanggal 25, 26, 27 dan 28, yaitu hari Pentakosta pada hari Minggunya, saya harap hadir pada tanggal 24. Mereka yang melayani seluruhnya hadir pada tanggal 24 Rabu. Kita akan berdoa khusus untuk kita melayani Tuhan pada tanggal 25, 26, 27 dan 28. Tanggal 28 ada kebaktian Pentakosta pada hari Minggu jam 8 pagi. Zoom Jumat pada hari Jumat nanti tanggal 26 Mei karena ada pencurahan Roh Kudus, jadi 1 kali ditiadakan, 1 kali. Setelah itu Jumat depannya ada lagi. Dan saya tetap mengundang semua untuk bisa ikut acara Zoom Jumat, memperdalam firman Tuhan, pemahaman firman Tuhan. Nah di situ saudara bisa bertanya apa saja, boleh bertanya apa saja, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya nggak bisa jawab, maka saya akan minta waktu buat menjawabnya di Jumat depannya lagi. Tapi sampai hari ini sih saya rasa masih bisa dijawab semua. Lalu kebaktian anak mulai bulan depan itu akan setiap minggu ada kebaktian anak on site di sini di Violet 3, termasuk minggu pertama yang biasanya nggak ada, sekarang minggu pertama juga ada kebaktian anak. Jangan lupa santai bersama kata setiap Rabu, ajaklah anak-anak kita untuk dekat sama Tuhan, untuk telinganya biasa dengar firman Tuhan, matanya biasa membaca ayat firman Tuhan, biasa berdoa, dan sikap hidupnya biasa menjadi Kristen dari sejak kecil. Biasa menjadi Kristen, kalimatnya rada aneh tapi udah, sehingga dia betul-betul menjadi pribadi yang baik. Itu saja, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari, kini saatnya kita mau memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan,
Bagi setiap jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming dapat memberikan persembahannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara-saudara sekalian. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah melawat kami hari ini.
Di dalam ibadah kami, Engkau sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami, menerima puji-pujian hormat kami padamu, terutama firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati kami. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, terimalah itu semua Tuhan, untuk pelayan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Tuhan berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu di tengah masa sulit ini, supaya kami melihat keajaiban yang Tuhan kerjakan melalui apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua kami yang mengalami lemah tubuh dimanapun mereka berada mengikuti ibadah secara online hari ini. Biarlah firman-Mu menghibur dan menguatkan mereka. Kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan tetap bersama-sama dengan mereka. Engkau berkati pemerintah dan negara kami di tengah-tengah tahun politik ini Tuhan, supaya tidak terjerumus ke dalam konflik horizontal, tapi kami semua melihat apa yang Tuhan akan lakukan bagi kesejahteraan bangsa dan negara kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mau merendahkan diri untuk menerima berkat daripada-Mu. Kasih dari Allah Bapa dan anugerah di dalam Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami semua, serta penyertaan penghiburan oleh Allah Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kami sampai kesudahan alam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.